buat kamu yang lagi nyerah. Hampir sebulan terakhir saya nggak bikin video YouTube. Saya ngerasa capek, banyak kesibukan dan segala hal membuat saya jadi malas untuk bikin YouTube. Padahal saya udah berjanji sama diri saya untuk fokus ngerjain YouTube selama 10 tahun ke depan, terlepas dari apapun hasilnya. Saya mau bikin video setiap hari dari Senin sampai Jumat selama pulang kantor atau pergi kantor. Tapi yang saya lakukan adalah saya lupa dengan janji kepada diri saya sendiri. Sehari lewat, 2 hari lewat, seminggu lewat, 2 minggu, akhirnya hampir 1 bulan ini saya nggak bikin konten. Rasanya kosong. Rasanya ada yang banyak banget alasan untuk nggak bikin video. Contohnya saya sekarang lagi hujan, nggak tahu suaranya seperti apa, lagi nggak pakai baju yang bagus, lagi cuma pakai kaos doang, suara lagi bindeng, hidung lagi nggak enak, kepala lagi pusing. Akan selalu banyak ada alasan. Tapi kemarin saya habis nonton video, sebesar-besarnya alas, yang paling besar ada alasan. Karena kalau alas ada panjang kali lebar, tapi kalau alasan nggak terbatas. Dan itu pun yang terjadi dalam hidup saya kemarin-kemarin. Saya terlalu banyak beralasan sehingga nggak bikin video. Mungkin itu juga yang terjadi sama kamu. Kamu lagi terlalu banyak alasan sehingga kamu nyerah. Dan balik lagi, kalau kamu udah pernah melakukan sesuatu terus kamu nyerah, kamu harus telaah. Kenapa ya nyerah? Apakah karena gagal? Apakah karena nggak lihat hasil? Apakah karena memang nggak konsisten? Atau mungkin yang saya rasakan pribadi adalah saya lupa dengan tujuan awal saya memulai perjalanan ini. Tujuan awal saya bukan untuk jadi viral. Tujuan awal saya juga bukan untuk mencari uang yang luar biasa. Buat saya itu bonus. Tujuan utama saya adalah meninggalkan warisan ilmu dan perspektif yang nantinya bisa dilihat oleh anak saya di saat dia membutuhkan saya waktu saya udah gak ada. Karena kita sebagai manusia gak bisa memungkiri bahwa kita semua akan mati. Kita nggak tahu kapan waktunya. Mungkin ada yang umur 80, mungkin ada yang umur 90, mungkin ada juga yang umur 30 bahkan 40. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Yang kita tahu, waktu kita terbatas. Dan karena kesadaran itulah saya memutuskan untuk meninggalkan warisan. Pertama, warisan finansial. Saya memberikan asuransi jiwa untuk diri saya yang nantinya bisa diturunkan ke anak dan istri. Saya juga meninggalkan beberapa warisan ilmu, mulai dari apa yang saya ajarkan setiap hari kepada istri dan anak saya, dan juga lewat video YouTube saya. Yang saya harapin cuma satu, di saat mereka kangen sama saya, setidaknya mereka masih bisa melihat saya lewat layar. Anggapannya lagi kayak video call aja sama bapaknya yang mungkin udah bareng sama Tuhan di surga, hopefully ya. Dan mungkin kalian juga nggak sadar atau baru nyadarin bahwa oh iya ya, kenapa sih kok saya nyerah gitu. Jujur saya pribadi suka lupa bahwa kalau sekali nyerah akan keterusan nyerahnya. Makanya saya lewat video ini pengen mulai lagi, pengen ngingetin diri saya juga, dan pengen ngingetin saya di masa depan bahwa kalau saya nantinya akan menyerah lagi, saya bisa lihat video ini lagi dan sadar bahwa the show must go on. Janji yang udah kamu buat sama diri kamu di masa lalu akan tetap terbawa sampai kamu di masa depan. Dan
ujung-ujungnya kita nanti akan meninggal dengan penyesalan. Tapi seberapa banyak penyesalan itu ditentukan dengan seberapa banyak janji kita yang kita buat tapi nggak kita jalankan. Setidaknya kalau misalkan besok pun saya harus dipanggil Tuhan, at least video ini sampai dan saya bisa mengatakan bahwa setidaknya saya mati dengan kondisi tidak menyerah. Saya mati dengan kondisi memulai kembali, walaupun saya tahu memulai kembali kadang bahkan dalam kondisi yang minus gini. Lagi batuk, hidung gak enak, nafas juga susah. Iya. Banyak banget minusnya, tapi ya saya mulai lagi. Dan itu juga yang pengen saya ajarkan ke anak saya nantinya. Terlepas dari harinya cerah atau harinya lagi hujan, badai, banjir, atau mau gimana pun ceritanya, winners keep winning because they stop giving up. Pemenang akan terus menang karena mereka memutuskan untuk menang. Pemenang akan jadi pemenang kalau mereka tidak menyerah. Dan kalau hari ini kamu ngerasa kamu lagi mau menyerah, ingat satu hal. Di Amsal Tuhan bilang, orang benar jatuh 7 kali tapi bangkit lagi. Salomo mengatakan itu menunjukkan bahwa yang benar aja masih bisa jatuh 7 kali. Jadi kalau kalian mungkin baru gagal 1 atau 2 kali, ya gagalnya masih kurang banyak. Masih ada 5 kali kegagalan lagi untuk sampai 7 kali gagal. Dan kalau kalian udah gagal lebih daripada itu, well, kalian pasti harusnya udah lebih kuat lagi. What doesn't kill you make you stronger. Apa yang gak membunuh kamu akan membuat kamu lebih kuat. Dan pilihannya di tangan kita. Apakah kita mau jadi orang yang semakin lebih hebat, atau kita akan menyerah begitu aja? Hidup tanpa arah, hidup tanpa gairah, dan hidup hanya bernafas tanpa ada api yang menyala-nyala yang membawa kita menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Semoga buat kalian yang baru aja nyerah, algoritmanya nyampe ke kalian, dan semoga ini bisa membantu kalian untuk jadi pribadi yang menang. Karena kemenangan hanya dimiliki oleh mereka yang memainkan permainan tersebut. So, play the game. Pilihannya cuma 2, antara kamu menang atau kalah. Tapi kalau kamu gak mainin gamenya, kamu gak berusaha, kamu nyerah, it's only a losing streak. Hanya akan terus kalah berturut-turut. Semoga video ini ngebantu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Nama saya Eskil Wijaya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.